One, two, three, Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. He died for you and me, but on day three, Jesus rose again. Jesus is alive. Halo adik-adik, selamat hari Paskah, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah, mama, papa, dan juga opa, oma. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini, minggu ini, di hari Paskah ini, yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan kalau adik-adik semua dalam keadaan sehat, baik, dan juga yang pastinya tetap semangat ya. Iya dong, harus. Dan juga yang paling penting itu sukacita, karena di hari Paskah ini kita harus pancarkan sukacita. Oke adik-adik. Oh iya, kakak lupa. Kakak mau nanya nih, adik-adik yang di rumah udah pada mandi belum? Oh sudah kak. Itu kak, itu loh. Itu udah cantik, wangi lagi. Nah itu juga kak, bener itu. Udah ganteng, wangi lagi kak. Oh hebat. Ya ampun, anak-anak kelas kecil ini hebat-hebat semua. Dan juga udah pada makan belum? Sarapan? Sudah kak. Oh iya, di sini kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik semua untuk disiapkan Alkitabnya, persembahannya, dan juga hatinya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ria. Begitu kakak, Kak Vina, dan juga Kak Ria, dan juga Kak Darsi akan menemani ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu ini. Untuk itu, untuk kita memulai ibadah kita, pasti adik-adik pada tahu nih lagu Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Pada tahu kan semuanya? Untuk itu kakak minta tolong untuk adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat, menyanyikan lagu Tanda paku di kaki dan tangan. 1, 2, 3. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa
Dan adik-adik di rumah masih tetap semangat ya. Oke, masih dong Kak. Begitu karena kita tadi sudah memuji Tuhan. Adik-adik semua duduk rapi-rapi manis-manis karena kita mau berdoa. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam 1 minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Kak Ria yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan juga Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu, agar dapat mengerti yang akan disampaikan oleh Kak Ria. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ria. Untuk itu kita panggil Kak Ria yuk. Panggil Kak Ria. Oke, 1, 2, 3. Kak Ria. Hai Kak Vina, thank you Kak Vina. Hai adik-adik. Wah, senyumnya semuanya lebar-lebar, penuh dengan sukacita. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan. Kak Ria bisa bertemu lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Tapi sebelumnya Kak Ria mau lihat dulu nih senyumannya sekali lagi, Li. Ayo, tunjukkan senyum terbaikmu. Karena hari ini kita merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, sukacita penuh buat kita semua. Karena Tuhan kita sudah bangkit, kita tetap semangat dan juga sukacita. Nah, adik-adik, sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan? Angkat jempolnya dulu. Oke, udah siap semua. Hari ini Kak Ria juga akan bercerita tentang Hari Kebangkitan Yesus. Yuk, kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah ia katakan.
Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sama-sama sudah membaca firman Tuhan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Sebelum Kak Lia mau bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini, adik-adik, Kak Lia mau ajak adik-adik untuk mengingat kembali peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Adik-adik pasti sudah pernah menonton dan juga pernah membaca peristiwa tentang penyaliban Tuhan Yesus ya. Kalau yang belum, nanti boleh bersama Papa Mama bercerita kembali ya. Di hari Jumat Agung yang lalu kita memperingati, menghayati, mengingat kembali peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Adik-adik, Papa, Mama, bahkan Oma, Opa, bagaimana ketika mengingat peristiwa itu? Yuk, ayo coba kita bayangkan kembali ketika kita berada di peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Bagaimana perasaannya adik-adik? Iya, kalau Kak Ria, ketika Kak Ria mengingat kembali peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, hati bahkan perasaan kalian sangat sedih ya, sangat duka cita ya, karena bagaimana rasa sakit yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia dicambuk, dipaku, bahkan diberikan mahkota duri dan disalibkan. Itu benar-benar sangat menyedihkan kita semua adik-adik ya. Bukan hanya itu adik-adik, Tuhan mau bahkan rela mengorbankan dirinya hanya untuk kita, untuk Kak Ria, untuk adik-adik, untuk Papa Mama, untuk Opa Oma, semua manusia yang berdosa ya. Sangat-sangat duka cita pada saat itu adik-adik ya, karena kita semua melihat bagaimana pengorbanannya di kayu salib ya. Tapi adik-adik, kita sebagai manusia dan adik-adik semua tidak lagi berduka cita. Karena apa? Karena pada saat ini ya, setelah kematiannya, Tuhan Yesus menepati janjinya bahwa dia akan bangkit adik-adik ya. Bentuk pengorbanannya itu ia nyatakan lewat hari kebangkitannya ya. Makanya ketika kita melihat perjalanan Tuhan Yesus menuju kayu salib, membuat kita merasa sedih, duka cita. Semua murid-muridnya, bahkan Maria Magdalena serta orang-orang yang ada di sana berduka cita. Tetapi ketika saat ini adik-adik ya, firman Tuhan hari ini
genaplah janji Tuhan Yesus bahwa Ia bangkit bagi kita semua, adik-adik. Ya, tentang berita kebangkitannya itu memberikan semangat baru bagi kita, ya, bentuk pemulihan supaya kita semua bangkit dari dosa. Ya, Tuhan mau, ya, Tuhan mau membawa kita lebih bersemangat, lebih menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia baru tentunya, manusia yang taat kepada Tuhan dan mau membawa damai sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, itulah pesan firman Tuhan hari ini. Kita semua bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita semua, ya. Karena cinta kasih Tuhan, Dia mau mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita, dan Dia bangkit bagi kita, membawa sukacita penuh bagi setiap kita. Oke adik-adik, nah demikian firman Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini adalah kita semua, adik-adik yang ada di rumah, semua orang harus tetap semangat, tetap sukacita, menyebarkan firman Tuhan lewat kebaikan dan juga lewat sikap kita menjadi berkat buat sekeliling kita dimanapun kita berada. Oke, semangat Paskah buat kita, ya. Semangat Paskah, selamat Paskah buat adik-adik, papa, mama, opa, oma, semua orang. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus membawa pemulihan dan semangat baru bagi kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan adik-adik ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama adik-adik ya, persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan kita adik-adik ya. Dan adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau yang telah memberkati ibadah kami di pagi hari ini. Dan kami pun telah memberikan persembahan kami Tuhan. Berkatilah akan persembahan kami Tuhan, agar layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Di hari Paskah ini Tuhan, kami mohon kepadamu, semoga virus corona ini cepat berlalu Tuhan, agar kami dapat beribadah di gereja kembali, agar kami dapat berkumpul dan bertemu dengan kakak-kakak layan kami, sahabat-sahabat kami, dan juga saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau yang telah membimbing kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Ajarilah kami Tuhan agar kami dapat memahami dan mengerti isi dari firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Ria. Tuhan Yesus, sebentar lagi pun kami akan berpisah Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan selalu memberikan kami kesehatan di 1 minggu ke depan, agar kami bisa mengikuti ibadah impak kami kembali. Tuhan Yesus,
Berkatilah kakak-kakak layan kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah saudara-saudara kami, dan juga sahabat-sahabat kami. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan kita adik-adik ya. Dan sebentar lagi kita akan berpisah adik-adik. Adik-adik rajin dan tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah IMPA adik-adik ya. Dan tidak bosan-bosan untuk mematuhi protokol kesehatan adik-adik ya. Jangan lupa untuk rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak pergi di tempat keramaian jika tidak berkepentingan adik-adik ya. Nah adik-adik, Kak Ria, Kak Darsi, dan Kak Vina mengucapkan selamat hari Paskah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Bye-bye. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kak Robi mewakili kakak-kakak layan yang lain mau mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi kita semua, buat adik-adik, buat papa mama, buat opa oma semua ya adik-adik. Semoga di Hari Raya Paskah ini kita tetap semangat, tetap melakukan aktivitas kita, tetap menjalani setiap hari-hari kita demi kemuliaan nama Tuhan ya adik-adik. Semoga di Hari Raya Paskah ini bisa membuat kita tetap semangat, bisa menumbuhkan rasa persatuan kita, rasa cinta kita terhadap Allah. Kita tetap mengajar apa itu kebenaran firman Tuhan, kita bisa mencari tahu lebih banyak lagi, kita bisa mempelajari lebih luas lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, Kak Robi cuman mau mengucapkan itu aja ya adik-adik. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dadah.